ambil sumber primer, jangan ambil sumber yang nggak jelas asal-usulnya dari mana. Sumber itu ambil sumber yang terpercaya. Ya udah, mana siapa yang menerjemahkan? Coba ini saya kasih perbandingan ya. Ini gimana sih dari tadi juga? Saya kasih perbandingan. Mikala suruh saya beli buku. Siapa tadi penulisnya? Markona. Ya udah, tunjukkan yang tadi mana? Bible 1928, Matius 20 nomor 22. Iya, mana? Siapa yang menerjemahkan Beli itu? dong, beli. Gimana sih? Gimana sih lo? Apa isinya? Saya disuruh. Lah, Bacakan saja isinya, Bang Fandi. Oke, saya tunjukkan aja datanya ya. Saya tutup kamera dulu sabar ya. Silakan. Nih, ketep, mama mijat mana? gila kali pun ini berisik kali ini, turun aja si Pikito nih ah. Jangan begitu karena ya ternyima ini nanti Ya ngomong ini. udah, ya udah mute dulu bang, mute. Soalnya berisik di situ bang. Lama kali Spandi ini loh. Lah ketawa-ketawa si Mbak katanya. Terus saya mau marah gitu. Nih, bisa dibesarin lagi ya? Nggak bisa. Kalau bisa Bukan dibesarin di sini. lagi. Mau tanya nih, benarkah apa yang dituduhkan Muslim soal Alkitab Keluaran tahun 1928? Ah, gimana? Kok ketawa? Itu kan betina. Kok ketawa? itu Baca dong, baca. ini apa? Apa itu? Baca. Itu palsu. Ini di mana? Apa yang Palsu itu didatangkan? Baca aja, Ini baca. palsu, Ya Fandi. apa? Baca, Ini yang palsu nulis. mau hasil urusan Ini di kalian lah, kitab baca. apa? Di kitab Nah, apa? itu palsu itu. Di Kitab tujuh apa? Muslim Tahun Kitab apa ini? Keluaran tahun 1928. Enggak jelas Nah. kamu. Tunjukkan siapa yang menerjemahkan Nah, kita tengok. kitab apa? Namanya siapa yang menerjemahkan? Itu kan tulisan-tulisan aja pertanyaan. Benarkah ini? Apa sih kamu ini enggak jelas kamu ini? Makanya tadi Itu hanyalah pertanyaan para polemikus. Benarkah kayak gini-gini ini? Tulisan-tulisan tangan kayak gini, kayak tulisan apa? Tulisan ayam. Lama-lama tadinya kalah debat kusir, bener nggak seru. Bukan gini loh, pas mendengar dulu Pak Bang Piko. Kalau kita sebutkan jelas ya, referensinya dari mana? Betul. Jelas referensinya. Loh, saya jelas referensinya saya sebut. Di kelengkapan tarik. Dengar dulu, jelas referensinya. Bentar dulu, itu referensinya dari saya mana? jelas Bible 1928. Itu jelas itu Kok referensi Bible saya. 1928? Terima nggak? Apa itu Bible 1928? Kenapa nggak Nggak terima? jelas referensinya. Ya nggak terima, nggak jelas referensinya. Kalau ini jelas referensinya, Memang yaitu bego kalian ini. lu yang stupid. Jangan bego-begoin orang. Kamu kok yang Biarin, stupid. enggak ada begitu. Kita tidak bisa melihat Tidak boleh menambahkan firman keesaan Tuhan tuh biarin. Murka Tuhan akan ditambahkan. Ini kita Ingat jelas referensinya, ya. Yang nulis siapa? Kiai Haji Munawar Khalil, jilid 1 halaman 223. Judul bukunya apa? Kelengkapan Tarik Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah adalah nama sesembahan suku Quraisy. Kan tadi itu yang dibilang Koko Juan. Terus kamu nggak terima. Nah, saya tambahkan referensinya dari mana? Tulisan siapa? Ya kamu Oke. jelas Baik. referensinya. Sedangkan Jadi saya dipaksa menerima. Nggak jelas referensinya. Oke, saya dipaksa. Hanyalah fitnahan. Oke. Jadi teman-teman Kristen ini teman-teman menolak Bible 1928 Matius 20 nomor 22 dan Mana? memaksa Bibelnya saya, mana? Yang Sabar menerjemahkan dulu. siapa? sabar. Dan memaksa saya Lembarannya ada enggak? dan mereka memaksa saya ini berempat ini memaksa saya untuk menerima data yang mereka tunjukkan tadi bahwa suku Quraisy itu menyembah Allah. Ini gimana konsepnya diskusi ini? Ya, Ayolah, Ya kan memang itu dewasa lah. fakta sejarah, bro. Enggak dewasa sister dewasa yuk. Kita dialog Iya, santai. aku dewasa kok. Jangan Tapi ditolak itu kan kalau fakta gitu. sejarah. Fakta Namun sejarah kalau kamu Bible bilang 1928 juga sama. dengar ya. Karena
Bible 1928 yang memfitnah Yesua, menikah begini-begini, colok-colok ini, itu semua fitnahan. Karena apa? Di manuskrip Yunani, ya, Codex Sinaiticus, Vatikanus, Alexandria dan sebagainya, nggak ada seperti itu datanya. Jadi itu hanyalah tuduhan, fitnahan dari para penghujat Yesus Hamasiah. Nah, coba kembalikan data yang kau tunjukkan tadi. Coba bahasamu yang baru kau katakan itu kembalikan ke Ini data, ke buku yang kau Ini. ngomong mulutmu tadi itu. Coba kembalikan ke Ini, situ. ini buku. Fire dong, Nah, fire. ini saya tunjukkan lagi. Kalau Allah itu Kalian nama, menolak Bible 1928, sementara saya tidak boleh menolak narasi yang tunjukkan keliru aja tadi. Bibelnya tunjukkan. Gimana sih? Ya udah, ini saya tunjukkan buku, Fire ya. dong, fire. Ya udah, ini saya tunjukkan Fandi. Ini saya tunjukkan buku. Apa? Ini saya tunjukkan, bentar sabar, ya. Judulnya adalah ini. Huston Smith, Agama-agama Manusia. Kata pengantar Johan Effendi. Halaman 258. Ya. Jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah. Itu nama dewanya penduduk Mekah. Udah, boleh ditanggapin. Ini jelas ada bukunya. Lah kamu Bible 1928 itu mana? Mana dia? Ini belum pernah lihat bukunya, yakin ini Bible 1928. Ya coba tunjukin. Belum pernah lihat Bible-nya. Tunjukin. Ya, tunjukkan Kenapa Bible-nya. enggak? Tunjukin. Kenapa Jangan enggak cuma cross check? ngomong, tunjukin datanya, ya kan? Kenapa enggak cross check? Ini Ustadz Alif saja masih punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bible Ustadz udah Alif saja itu, dipalsukan. Mas. Ingat itu. Gini saudara, ini masalahnya gini. Kenapa Kristen memaksa data yang tidak jelas sumbernya kepada Islam? Sedangkan Islam tidak boleh maksa Kristen. Data yang palsu Makanya sudah yang tidak tunjukin jelas sumbernya. tadi. Tunjukin saja Bible 1928. Apakah isinya seperti itu? Siapa yang menerjemahkan? Harus Gini. jelas dong. Itu di dalam Bible 1928, teman-teman Kristen nggak boleh terima kalau maksa saya untuk menerima buku yang dibuat entah siapa pembuatnya, sumbernya dari mana. Kita pakai logika. Oke, saya pakai logika. Logikanya aja. itu sama. Gini. Kalau Yesus tulisannya dalam situ kan Yesus mencucukkan jarinya ke Nah, kelamin ya udah tahu. Ya, Ya udah kan? tahu Mantap itu itu, kok. hebat. Lanjut Yang terus. dipindah-pindahan itu sudah tahu mereka Dengar dulu, fitnahkan dengar seperti dulu. itu. Ya silakan kok. Keren itu, keren. Ya, dengar dulu. Itu fitnahan. Apabila terjadi seperti itu, bubarlah itu para muridnya semua kabur semua, lihat tingkahnya Yesus. Kalau begitu. disembunyikan, Tapi ini kan tidak. Diam dulu, satu-satu dulu yang ngomong, satu-satu. Kita pakai logika aja, logika kita pakai Bang, ya kan? Andai kata junjungan kami, Yesus Hamasiah lakukan itu, pasti murid-muridnya kabur semua. Tapi enggak Bang, muridnya disembunyikan semua pada dong, mati martir. disembunyikan. Bisa aja disembunyikan. Enggak, itu Sabar palsu. sabar dulu. Kalau itu benar, bodohlah semua murid-muridnya Yesus Hamasiah mati dalam kondisi pertahankan imannya. Orang bodoh itu. Iya. Dan nggak mungkin ya yang melakukan seperti itu bisa membangkitkan orang mati, menyelamatkan manusia. Makanya itu hanyalah fitnahan. Sekarang saya tanya. Lagian gini, bentar dulu. Ya, Fandi Ahmad tidak bisa menunjukkan datanya, hanyalah asumsi liar semua. Semua itu fitnahan. Fitnahan yang keji. Laporkan saya ke polisi. Kami laporkan itu saya. nggak tukang lapor, Ngapain? bukan kayak kamu. Kalau Kami Bible nggak Sisi lapor, sisi 1928, ya lapor. oke, baik. Makanya Sekarang saya tunjukkan tanya. aja Bibelnya. Kalau- kalau Bible tunjukkan. 1928 Saya tidak tanya. pernah diterbitkan oleh LAI, laporkan saya ke polisi. Terus. Tunjukkan Terus, aja bagaimana? Bibelnya Fandi dari tadi. Kenapa sih? Panik kali. Makanya jangan saja paksa. datanya Kamu Jangan mana. paksa. udah tunjukkan data. Gini, itu kan jangan paksa. Allah, itu kan Nah, kami tunjukkan dewanya data di bangsa sini tadi. Quraisy Kamu nggak bisa. yang dibawa ke Enggak Mekah, gini, yang jangan kalian ikuti paksa. semua. Jangan paksa umat Nggak Islam dipaksa, menerima. itu data valid, itu asli loh. Aslinya gimana? Sumbernya dari mana, Bang? Buka Google Sumber, aja, sumber, kamu coba lihat sumber. sendiri, nanti kamu kaget. Coba Makin sumbernya kamu tunjukkan sama pelajarin, saya makin sumbernya, kamu coba. murtad. Sumbernya coba mana? Ayo Ayo. Mikana, judulnya Gimana? jangan tertulis di Bisa kayak depan gini. keningmu lah. Nggak jelas kita lihat mukamu benar ketawa lagi sedih. Apa sih Bang? Pikopik. Taruh di atas yang kuning ini atau di atas sedikit.
Apa itu? Judulnya? Yang betul judulnya Yahweh Yeshuha ini. Nggak boleh, kamu jangan boleh kayak gitu. Kamu boleh membaca nggak? Tuhan, kan tulisannya. Aduh, parah. Oke, Kenapa lanjut kelempar ya. dia? sekarang Kita begini. langsung. Bunda Mikana, Ya. saya tanya, apakah yang membuat Bible 1928 itu orang Kristen atau orang Islam? Jawab. Ya tunjukkan aja Bibelnya mana. Ya enggak, Iyalah, saya tanya loh, kok dulu, enggak? apakah Mana yang membuat itu Bibelnya? orang Kristen Tunjukin. atau orang Islam? Tunjukin Bibelnya mana. Bibelnya, bahwa inilah, Ya, ini loh oh, Bibelnya. enggak. Siapa yang buat? Gitu. Ah, Oke, saya coba ya, saya coba ya. Bentar. Tapi kalau ada nanti Tunjukin berani menjawab. fisiknya Bibelnya mana? Ada Bible-nya Iya, itu iya, ada sabar, loh. Udah dengan mata kepala saya sendiri saya lihat itu Bible-nya ada. Paulus itu Gimana sih? udah ingatkan. Jangan percaya sekalipun malaikat yang membawa Injil yang di luar daripada kami kabarkan itu sesat. Ingat Iya, itu. makanya Yesus juga bilang waspadalah terhadap orang Farisi, kemunafikan orang Farisi atau ragi. tunjukkan Yesus saja bilang. Bibelnya, Fandi. Apa Jangan sih, banyak gimana sih bacot ini? kamu. Makanya jangan tunjuk data yang nggak jelas asal-usul. Kita Gimana tunjukkan sekali ini datanya ini. Kalian maksa, Ini kalian bukunya, maksa, kan? terus referensi juga. Bang Fandi silakan cari bukunya. Suku Quraisy Jangan kaget menyembah kalau Allah baca. itu jelas oke? referensi siapa yang nulis bukunya. Lah kamu Sumbernya hanya bisa dari mana? Bibel 1928, Bibel Kenapa kalian tolak? 1928. Kenapa Nggak bisa tolak? tunjukkan bukunya. Enggak, kenapa tolak Bible 1998? Kenapa ditolak? Gimana, tunjukkan dulu Bibelnya. Gimana sih? Makanya jangan ditolak. Sama halnya Fandi ngototnya gini. Coba tunjukkan Al-Quran pada abad ke-7 ke saya. Silakan Fandi. Bentuk fisik aslinya, saya mau lihat. Silakan. Nggak pernah Bisa jawab berubah. nggak? Nggak sabar. Al-Quran itu tidak pernah berubah dari zaman Nabi Muhammad Silakan SAW tunjukkan sampai dari zaman sekarang. Nabi. Tunjukkan Karena ke depan Al-Quran ke sini. itu karena Tunjukkan ke depan Al-Quran itu, Ardi. itu bukan seperti paham nggak? kitabmu yang setiap tahun direvisi itu. Enggak, tunjukkan abad ke-7 itu. Al-Quranmu nggak di pernah tanganmu mana? direvisi. Yang Silakan. apa yang ada sekarang itulah yang ada di Silakan zaman tunjukkan Nabi yang karena aslinya. patokan kami Kamu dalam kan bilang menyimpan tidak Al-Quran berubah. itu kepala Kamu udah hafalan. bilang tidak berubah. Bukan Silakan revisi, tunjukkan. setiap tahun direvisi, Datanya dikoreksi. sekarang fisiknya Bukan kayak depan Tuhanmu. kami semua supaya kami Bukan yakin. kayak firman Oh, Tuhanmu Al-Quran yang ini setiap ada abad tahun ke-7 direvisi, rupanya. dikoreksi karena itu memberikan firman Oh, Tuhan. enggak. Itu Jangan asumsi terlalu kamu. jujur, jangan terlalu jujur nanti Asumsi sakit hati kamu mereka. itu. Tunjukkan ke saya datanya, Ardi. Silakan. Oke, Yang kamu bilang kalau tidak pernah saya berubah. bisa menunjukkan, saya bisa Fisiknya. menunjukkan, kamu akan Fisiknya yang pertama abad mempertanggungjawabkan ke-7. Markus Al-Qurannya mana? 16 yang di jangan lari abad ke pertama cuman jangan lari ke Alkitab. cuman Jangan ada lari 8 ke ayat, Alkitab. kenapa bisa sampai Tidak 20? boleh. Kamu lari Oke, ke Alkitab kalau ngapain? saya bisa tunjukkan, kalau coba saya tunjukkan. bisa tunjukkan, Saya lompat apakah dari kamu Monas. mempertanggungjawabkan kepada saya Saya lompat bahwa dari Markus Monas. 6 Markus 16, Jangan saya lari ke tanya dulu. Bible. Tidak ada hubungannya Markus- itu Islam dengan Bible. Udah mulai Alkitab tidak kejang-kejang. ada. Mulai kejang-kejang. Oke. Bukan kejang-kejang. Sekarang begini. Gini, Ardi. Tunjukkan perbedaannya Gini. antara Gini. Al-Quran Saya yang tanya ada kamu. di zaman Nabi Muhammad dengan sekarang itu tunjukkan perbedaannya di mana? Tunjukkan perbedaannya di mana? Mana aslinya saya Tunjukkan. tanya? Tunjukkan yang aslinya dulu. Baru saya Loh, tunjukkan yang apanya bedanya di mana. Asli itu yang original teks. Memang Al-Quran Mana? pernah direvisi, Tunjukkan pernah yang abad dikoreksi. ke-7 Nggak punya. ada. Kertasnya mana? Nggak ada Tunjukkan. pernah dikoreksi dan direvisi Al-Quran, nggak kayak kitab. Jangan kau samakan standarnya. Jangan Nggak asal pernah ngomong. sama. Tunjukkan ke saya. Mana Nggak datanya? pernah sama, Mana saudara. fisik Al-Quran Saudara, kamu abad yang ke-7? namanya kitab suci, Jangan yang banyak namanya oceh. kitab suci Tunjukkan abad itu ke-7 harus yang tidak pertama pernah kali yang dikoreksi menulis. dan direvisi. Yang aslinya Itulah tunjukkan. kitab suci yang sebenarnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tunjukkan ke saya Ya abad makanya ke-7. tunjukkan Al-Qurannya mana? di mana perbedaan Al-Quran antara abad ke-7 sampai sekarang. Mana perbedaannya? Buktikan Kamu kepada yang saya kalau buktikan beda. perbedaannya. Loh, Kamu kan bilang ada karena aslinya. saya mengatakan itu nggak ada bedanya, makanya kalau kalau kamu tidak merasa ada- itu Ardi, berbeda, diam. tunjukkan kepada saya. Kalau Loh, tidak gimana ada sih bedanya, orang? tunjukkan ke saya mana Macet. datanya, mana fisiknya. Tunjukkan kepada saya Fisiknya perbedaan mana? Al-Quran yang ada di abad ke-7 sama yang ada sekarang itu, tunjukkan perbedaannya Jangan di balik mana. tanya ke saya minta datanya. Tunjukkan ke saya, Ardi. Tunjukkan Nggak ke saya bisa, kan? fisiknya abad Karena ke-7 memang mana. Al-Quran itu nggak pernah Nggak berbeda ada, dari kamu zaman Nabi pegang. Muhammad sampai sekarang tuh nggak ada bedanya.
Kalau Makanya tidak ada ketika bedanya kami di mana? Indonesia baca Al-Fatihah, Mana? Jangan banyak baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana? Ke Inggris, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, Lah, fisiknya di saya mau Indonesia lihat, saja bukan sama kata-katanya, Indonesia fisiknya. beda. Pada mulanya adalah Tunjukkan firman itu fisiknya. bersama-sama dengan Allah. Itu Tunjukkan Elohim. fisiknya. Terus kalau mesianik, pada Kamu mulanya bilang adalah tuh firman tidak itu pernah berubah. bersama-sama dengan Silakan tunjukkan Elohim. fisiknya yang Indonesia sama asli, yang Indonesia kok pertama, beda. abad ke-7. Tunjukkan. Kalau Beda ada saya aja lompat ini dari Monas. orang. Udah. Saya tengahin ya. Ya nggak usah. Kau mau Ardi sama Koko Kamu sabar cuma dulu. banyak tenang dulu. bacot, Ardi. Nggak ada ilmu kamu. Dua, diam dulu dua. Ini kita kembali ke tema aja nih, bagus nih. Yahweh versus Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus nih Mikana. Mungkin kita berdua aja dulu Mikana. Barang 5 menit aja lah. Silakan berdua. Kami akan diam. Baik, kita tunjukkan keunggulan dari kedua Tuhan ini yang teman-teman Kristen anggap Tuhan, Yahweh Yeshua HaMashiach dan Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya umat Islam, Tuhan seluruh umat manusia. Nah, saya langsung aja mungkin tunjukkan satu dalil di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Kalau kita baca itu di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekarang saya minta ditunjukkan bahwa Yahweh Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan semesta alam. Silakan tunjukkan kepada saya. Kalau enggak ada 1-0 ya. Berarti ini. Oh, cuma itu banyak Oke. datanya, Bang. Oke, sabar Bang. Ada. Ayo. Ini ya. Eh. Yesaya 44 ayat 6. Oh iya, saya pula Tuhannya orang Yahudi. Ya lanjut. Aduh. Kamu ini gimana sih dari Kejadian Ya. sampai Wahyu itu adalah firman Yahweh. Hmm. Yesaya 44 ayat 6. Bentar dulu, diam dulu ya. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Zebaot. Zebaot itu artinya semesta alam. Berfirman, akulah yang awal dan aku yang akhir dan tidak ada Elohim selain Mana aku. tunjukkan Zebaot itu artinya semesta alam. Coba tunjukkan sama kami orang awam ini coba. Kamu bilang kitabnya orang Israel. Kok diam dulu, nggak ada ilmu kamu. Enggak, Sabar dulu, Fandi, Ardi sabar punya dulu, Saya Fandi, luruskan sabar dulu. Ardi punya dulu. Kamu Ardi bilang tadi kenapa bawa kitabnya orang Israel. Kamu aja bawa kitabnya orang Arab. Kenapa? Bagaimana? Kitabnya orang Arab kamu bawa. Kamu orang Indonesia loh, bukan orang Arab. Bercerminlah kamu. Alladzi unzila Betul fihil juga, Qur'an Bang. hudal linnas. Aduh, kamu Ya, betul-betul. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Enggak, lagian juga Al-Quran kitabnya itu untuk kenapa seluruh bawa manusia. nabi-nabi dari Ngapain Israel? kau bawa anunya Arab ke sini? Satu lagi Bang ya. Kau orang Indonesia, Ardi, bukan Iya. orang Arab. Ngapain kau Ah. bawa kitab Arab ke sini? Nggak laku. Itu Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Kamu bilang tadi Al-Baqarah Israel. 185. Ya, saya balik tanya. Kamu bawa Al-Qurannya orang Arab. Nggak, bagaimana Mana itu? ada Al-Qurannya orang Arab? Tunjukkan kepada saya kalau Al-Quran Kamu itu emang bahasa orang Arab. itu orang Ngapain Arab. kamu bawa kitabnya orang Arab? Kamu nol depan mataku, Ardi. Mana? Tunjukkan Betul. kepada saya kalau Al-Quran Saya- itu diturunkan untuk orang Arab. Tunjukkan kepada saya. Ada nggak? tambahkan Kenapa dikit bahasa Bunda Arab? ya. Sabar dulu Koko. Saya masuk dikit. Kenapa Oke. bukan bahasa Prancis? Sabar. Sabar ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi sudah disebutkan oleh Dinda kita Ardi bahwa Al-Qur'an itu untuk seluruh umat manusia, ditambah surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabinya juga diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kalau Bible, kalau kita baca Matius 15:24, Yeshua HaMashiach mengaku sendiri bahwa aku hanya diutus untuk Bani Israel. Bukan Oh, untuk itu cuma seluruh dunia. sepenggal, Bang. Bang, Sabar. jangan salah paham, Bang. Itu Matius 10 sepenggal. nomor 5. Yeshua Kasih lagi HaMashiach Matius 10 nomor 5. Matius Sampai 10 ke nomor ujung 5. bumi. Murid-murid Beritakan dilarang Injil. untuk ke bangsa lain. Aduh, macet. jangan ambil Macet, ayat kena. sepotong-sepotong. Kamu nggak akan paham. Masuk Nggak akan lagi paham kamu kalau cuma sepotong-sepotong ayat kamu ambil. Oke, sabar. Ini pertanyaan saya kepada Fandi. Tunggu ya. Kalau kamu hanya sabar, diam dulu ya Tuhan. Ya ampun DJ. Dengar. Kalau hanya beradu seperti itu, hanya redaksinya semesta alam. Oke, begini. Kalau betul Tuhanmu itu Allah, Tuhan semesta alam, tolong tunjukkan nabi-nabi mana saja yang menyembah Allah dalam tulisan kitab mereka. Tolong buktikan lebih dari 2. Ya. Minimal 2 orang.
Kalau ada lebih dari dua, betul-betullah Allah itu Tuhan semesta alam. Nah, Nah. tolong tunjukkan siapa saja nabi yang menulis dalam tulisannya ya bahwa dia Oke, sembah Allah saya kalau betul buktikan. Allah itu Tuhan semesta alam. Dinda Ardi. Jejer. Saya buktikan. Rasakan. Ya silakan. Sebentar, Dinda Ardi, tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa itu adalah hamba Allah, Tuhannya Allah. Nanti saya tunjukkan di dalam surah. Kenapa? Kamu ambil Nabi Sabar, Musa, Innani Nabi Musa dari anallah. Israel. Nih, Beda saya bacakan itu. ayatnya. Dari Arab. Surat Toha Tunjukkan mau bukti dijawab dari kok. Arab. Mandi kali kalian. La ilaha illa ana fa'budni wa Jangan bawa Nabi Musa. Itu tulisan Nabi Musa. Al-Quran tulisan Nabi Musa. Lucu Al-Quran itu kalian. tulisan Nabi Musa ya. Nggak nyambung, nggak nyambung. Nggak nyambung itu. Nyambung mereka ini. Ngapain kau bawa Musa? Musa itu dari Israel, bukan dari Arab. Iya betul, Nabi Musa itu di Nah, dalam itu, Fandi. Al-Quran. Sabar, Saya Bang, jempol sabar. sama kamu, betul itu. Betul, Nabi Musa itu Bani Israel. Allah yang berikan kitab Taurat kepada dia. Di dalam Al-Quran tertulis. Iman kami loh. Datanya ada. Kedua, di dalam surah Maryam ayat 30 tadi sudah dibacakan sama adik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Dan dia diberikan kitab juga sama dengan Nabi Musa, yaitu kitab Injil. Tuhannya Allah sama Nabi Musa juga. Jadi selesai persoalan. Sekarang saya yang bertanya lagi kepada Mikana. Tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Abraham, Nabi Musa, dan Nabi Yesus itu menyembah dirinya sendiri. Tunjukkan kepada saya Nabi Abraham menyembah Yesus, Nabi Musa menyembah Yesus, Nabi Yesus menyembah Yesus Yesua Hamasya sudah katakan di dalam Alkitab. Semua Bukan yang kok, ditulis Mikana Musa yang tentang jawab. Kok aku. nggak ada ilmu? Ingat itu. Kok nggak ada ilmu? Mikana aja yang jawab. Dulu Koko gantian Koko. Ini Mbak Mikana. Sekarang gilirannya. Di mana nabi-nabi terdahulu, Musa, Abraham, Ishak, Yakub itu menyembah Yesua Hamasya. Tunjukkan. Oke, sekarang ya, diam dulu, diam. Kalian bawa data dari Al-Quran. Sementara Al-Quran bukan tulisan dari Nabi Musa. Diam dulu. Tadi pertanyaan saya apa? Kalau betul Allah itu Tuhan semesta alam, siapa saja nabi atau tokoh-tokoh di dunia ini yang sembah Allah dalam tulisan kitab-kitab, ya, atau tulisan mereka? Kalian bawa data dari Al-Quran. Nabi Musa sembah Allah. Lah, itu emang tulisan Nabi Musa, kocak. Gokil juga Nggak kan? nyambung. Iya, nggak Mikana, nyambung. Saya tadi saya tanya sudah- tulisan dari mereka. Sebentar dulu, sabar dulu. Belum selesai ngomong. Sedangkan Iya, Al-Quran itu adalah penulisnya dari orang Arab. Dan sumbernya dari satu orang. Nabimu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke, Diam dulu, Nanda. saya mau meminta Nanda lagi klarifikasi Ardi. dulu. Diam dulu. Ya. Iya. Bentar. Inilah dengar dulu. Inilah buktinya kalau Yahweh itu adalah Tuhan semesta alam. Karena apa? Nabi Ayub, beliau bukan orang Israel, tapi beliau sembah Yahweh dalam tulisannya. Ya, di kitab Ayub. Rut, tokoh sejarah. Beliau itu bukan orang Israel, tapi beliau itu bangsa Moab. Beliau sembah Yahweh yang ditulis Nabi Samuel. Nabi Musa orang Israel sembah Yahweh. Tulisannya di dalam kitab Taurat. Nabi-nabi dari Israel, ada 40 nabi dan rasul dari Israel. Mereka sembah Yahweh dalam tulisan mereka. Jadi yang terbukti Tuhan semesta alam itu Yahweh Yesua. Non ilah Arab. Jangan ketawa, satu hal lagi. Bukti Baik. Nabi Musa Baik. ketemu dengan Bapak Yahweh. Baik. Bapak Mbak Yahweh Mikana, saya ada memperkenalkan satu data. dirinya. Saya ada satu Bukan data. Allah, tapi Tolong. Yahweh. Ya, Kenapa Arab itu masukkan semuanya ke kitab kalian gitu? Nggak nyambung. Nabi-nabi dulu itu sembah Bapak Yahweh, bukan Allah. Nggak ada. Datangnya gini ya, abad saya- ke-7 yang membawa nama ilah lain. Oke, saya tanggapin Gitu. dulu ya. Baik. Jadi kalau kita debat tidak akan bakalan nyambung. Nggak Sedikit bakalan nyambung. aja saya tanggapin apa yang disampaikan Koko terkait nama. Coba kita simpan dulu nama. Kita lihat dulu ciri-ciri. Sebentar, kita lihat dulu ciri-cirinya Tuhan ini. Kita satu persepsi dulu Tuhan nih ya. Sebentar dulu namanya. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang digambarkan oleh para nabi, Nabi Musa, Nabi Yesus,
Nabi Yeshua HaMashiach ya, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, apakah sama Tuhan yang mereka sampaikan kepada kita ini? Kita cross check di dalam kitab Perjanjian Lama contohnya. Kita kalau tengok apa yang disampaikan Nabi Musa di dalam Keluaran 33:20, wah Tuhan nggak kelihatan katanya. Kata Nabi Musa. Kita lihat ke Al-Quran, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad, bahwa di dalam surah Al-An'am ayat 103, Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, nggak kelihatan Tuhan itu. Kan masih sama nih, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat Yesus HaMashiach. Apa yang Yesus sampaikan? Ternyata sama juga. Yohanes 5:37, bahwa Tuhan itu nggak dapat dilihat, nggak kelihatan. Sekarang ada kelompok sekte, entah sekte dari mana, mengatakan Tuhan itu kelihatan. Ini siapa yang masuk angin ini? Siapa yang mabolem? Silakan diterangkan ke kami. Siapa yang mabolem? Oke. Bentar ya. Justru dalam kitabmu Quran itu bukan tulisan nabi-nabi dari Israel, tapi banyak mengadaptasi isi kitab suci kami, kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat, memang ketika Nabi Musa bertanya, tunjukkanlah kemuliaanmu, Keluaran 33:18. Lalu jawab apa Yahweh apa? Tidak ada seorang pun yang dapat memandang wajahku dapat hidup. Makanya Nabi Musa itu hanya melihat punggung Tuhan. Nah, sedangkan Nabi Musa nama Tuhannya adalah Yahweh. Dan Yahweh itu menampakkan diri berulang kali kepada nabi-nabinya. Kemudian, nabimu memperkenalkan siapa Allah. Dan di dalam kitabmu banyak sekali mengadaptasi kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang ditulis nabi-nabi dari Israel. Padahal Yahweh berfirman namanya itu untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada persamaan Yahweh dengan Allah. Karena apa? Yang menyembah Yahweh itu banyak nabi-nabi dari bangsa-bangsa lain. Sedangkan Nama Allah itu yang memperkenalkan hanya nabimu satu orang. Ya, ini karena Jadi sabar. Tuhan semesta alam itu sudah terbukti Itu. Yahweh, ya. Ya, Terus itu cantik, juga jangan marah-marah dong. Yahweh itu, dengar dulu, diam dulu. Ini sekarang giliran saya bicara. Kalau Yahweh Zebaot itu dia sering menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada Nuh, kepada Adam. Dia datang menampakkan diri dalam rupa seperti kita manusia, dalam rupa api, dalam rupa tiang awan. Nah, Tuhanmu menampakkan diri kepada siapa? Dalam goa. Tanggapin ya, saya tanggapin dikit ya. Terkait Tuhan menampakkan diri, pembohong Nabi Musa ini. Yesus HaMashiach juga pembohong ini, Yesus HaMashiach ini. Katanya Tuhan gak bisa lihat. Ini ada orang-orang yang lebih hebat dari Yesus, dari Nabi Musa ini, mengatakan bahwa Tuhan itu kelihatan. Orang-orang ini. Nanti Nabi Musa, kamu jangan mulai kamu memfitnah, jangan bilang-bilang narasi pembohong ya. Dengar, Tuhan itu menampakkan diri, Ini yang Kalau kita mau wajah aslinya lihat. memang tidak bisa dilihat, tapi kamu jangan sabar. menggunakan disi-disi pembohong dong. Sabar, oke, saya tarik kembali ya. Bukan pembohong tapi pendusta. Mari kita lihat siapa yang berdusta. Udahlah turun aja lah kamu Ini gimana sih? Kamu nggak ada punya adab kamu diskusi. Nggak nyambung ini, Pandi. Kamu itu kalau nggak bisa pakai data, kalau debat gunakan lagi kata-kata yang kasar, pembohong lah, pendusta lah. Kamu itu gunakanlah